Maka manusia juga sama. Kalau manusia ingin pada saatnya kita ini banyak beban hidup, banyak tanggungan, banyak tuntutan, banyak keinginan, maka ada kalanya kita kembali ngenolne diri kita, nyuwungne diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Takwa, pada kesempatan ini izinkan kami melanjutkan kajian mengenai budaya Jawa dan Islam. Kali ini kita akan kaji sedikit mengenai makna suwung. Kata suwung, pengertian suwung ini di dalam budaya Jawa sangat penting. Ini untuk menggarisbawahi apa hakikat sebenarnya dari realitas. Suwung bukan berarti tidak ada. Suwung bukan berarti kosong. Seringkali diartikan suwung itu sepi. Artinya sebenarnya adalah pada saat tertentu ketika kita ingin mencapai pada makna tertinggi dari diri kita, maka kita harus mampu mensepikan diri kita. Dalam bahasa agama takhalli, membersihkan, mengosongkan. Kosong bukan berarti tidak ada, melainkan kita menjadikan diri kita benar-benar bersih, benar-benar diri kita ini tidak terisi dengan hal-hal yang selain dengan yang esa. Suwung artinya bahwa kemudian manusia harus mencapai hakikat itu dengan mampu mengheningkan cipta, menyadari yang tertinggi itu hanya satu, tapi kita tidak mampu mencapainya dengan pikiran kita. Kita tidak mampu mencapainya dengan indera kita. Kita hanya mampu mencapainya dengan berkonsentrasi. Yang dulu mungkin orang pakai dengan bahasa semedi. Semedi artinya adalah mengheningkan cipta. Namun dalam bahasa Islam, semedi ini ada di dalam sholat yang khusyuk. Khusyuk artinya apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada yang ada selain Allah. La ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Maka suwung artinya membuang duluan. Kata la, suwung itu dimulai dengan la, ora ono. La ilaha, tidak ada pangeran, orang pangeran. Angin kecuali Allah. Tanpa menyuwungkan dulu, menghilangkan dulu ilaha, macam-macam ilah itu, kita nggak akan sampai kepada Allah. Tanpa kita menghilangkan segala pernik-pernik yang lain, kita tidak akan mampu mengheningkan cipta untuk sampai kepada pengertian tertinggi mengenai la ilaha illallah. Maka manusia juga sama. Kalau manusia ingin pada saatnya kita ini banyak beban hidup, banyak tanggungan, banyak tuntutan, banyak keinginan, maka ada kalanya kita kembali ngenolne diri kita, nyuwungne diri kita. Bukan berarti kita meniadakan diri, tidak, tapi kita membersihkan semuanya pikiran kita itu, mengembalikan seolah kita itu fitrah. Maka kemarin ketika kita bahas mengenai sabar itu subur, salah satu bentuk sabar adalah poso. Maka akhir dari poso adalah fitri. Fitri artinya kembali kepada kefitrahan. Fitrah menungso ya wudo. Lahirnya ya wudo, gak nggawa apa-apa. Kita lahir tidak membawa apapun. Maka ketika kita kembali menyuwungkan diri kita, kita menyadari bahwa apa yang kita miliki sebenarnya juga tidak akan bertahan. Semuanya akan rusak. Apa yang kita puja sebagai kehebatan, keindahan, kekayaan, semua pada akhirnya juga akan hilang. Semuanya akan musnah. Tinggal satu ada yang ada, yaitu la ilaha illallah. Karena itu benarlah ketika Rasul mengatakan, barang siapa akhir perkataan ketika akan meninggal adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga, masuk keabadian. Ya ketika orang mampu sebelum meninggal itu mengosongkan dirinya, menyuwungkan dirinya dari segala pernik-pernik, dia pasrah
Sumeleh ingat kepada yang esa, mengembalikan dirinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah dan kembali pada Allah. Pada saat itulah kita akan sampai kepada hakikat, sampai kepada kemurnian diri kita, dan sampai mampu menjangkau kepada yang esa. Karena itulah sahabat-sahabat rahimakumullah, ilmu suwung ini ilmu tua, ilmu yang sangat penting. Karena disinilah kita akan bisa menemukan hakikat hidup kita. Karena itulah monggo sama-sama merefleksikan diri. Kita selalu belajar, mengingat, mencari, namun pada akhirnya juga harus kembali kepada yang esa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.